Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ini permasalahan Gus Yakut yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, tapi kemudian yang bersangkutan ini tidak disangka dan tidak dinyana berani melawan. Nah, kita akan menyaksikan ada podcast yaitu Cak Islah Bahrawi dengan Akbar Faisal atau Faisal Akbar itu ya, yang mana membicarakan permasalahan KPK ini, bukan permasalahan KPK, permasalahan korupsinya Gus Yakut ini, yang mana secara frontal Islah Bahrawi itu menyerang Jokowi dalam hal ini dan membela Gus Yakut habis-habisan. Nah, jadi saya pernah membahas dalam beberapa video ya tentang korupsinya Gus Yakut itu, dan saya play along mengikuti logika berpikirnya KPK, yang mana saya katakan terhadap KPK pun saya pribadi begitu ya, itu meragukan integritas dan meragukan independensinya, keindependenannya. Itu saya meragukan tuh KPK itu. Nah, dan ini akhirnya terjawab sedikit banyak ya, ternyata di belakang korupsi haji ini banyak sekali permasalahannya. Cuman begini dulu, tatkala saya katakanlah membahas korupsinya Gus Yakut ini beberapa waktu yang lalu, sekali lagi saya memakai pola pikirnya KPK, karena KPK yang menentukan seseorang itu tersangka atau bukan begitu ya. Yang sudah tersangkakan di situ Gus Yakut. Tetapi setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Islah Bahrawi, saya menjadi sedikit banyak begitu ya paham kenapa Gus Yakut itu tidak menerima kalau yang bersangkutan ini ditersangkakan di dalam korupsi kota haji. Itu nanti akan kita bahas. Nah, cuman apapun ya, jadi begini dulu. Saya itu melihat baik Gus Yakut atau Gus Yahya dalam hal ini, mereka itu bukan alim. Saya melihat di situ dulu ya. Jadi saya mempertanggungjawabkan perkataan saya ini, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima, silahkan untuk berdebat dengan saya permasalahan ilmu ke-NU-an begitu ya. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Ayo, bukan alim mereka itu. Jadi apabila perkara itu diberikan bukan kepada ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Nah, cuman baik buruknya ya, apapun lah perbedaan pendapat, apa yang saya rasakan atau apa yang dialami oleh Gus Yakut dan Gus Yahya, pada akhirnya, dan Cak Islah Bahrawi sendiri begitu ya, perbedaan kita pada akhirnya kita punya kesepakatan yang sama. Apa? Jokowi itu sengkuni. Itu dulu ya. Jadi kita akan lihat dua video di sini. Video yang pertama ini videonya Gus Yakut yang sedang memelas begitu. Mengatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak makan duit jamaah haji dan lain sebagainya, dan ya Anda mungkin tidak suka ya, tapi saya kok percaya bahwa Gus Yakut ini tidak makan duit jamaah haji. Dan itu pun di backup dengan apa? Dengan tidak adanya data aliran uang kepada Gus Yakut. Jadi kita saksikan dulu Gus Yakutnya ini. Anak istri saya pasti shock. Dan saya jelaskan pelan-pelan ke mereka gitu ya, terutama anak-anak. Saya yakinkan pada mereka bahwa keputusan abahmu ini bukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Abahmu ini tidak mendolimi jamaah haji. Jadi tetaplah menjadi anak abah yang kuat. Tetap percaya bahwa abah ini ada di jalan yang benar. Tapi dalam kasus Sebentar ya. Nah, itu kan pembelaan. Ya namanya orang membela diri, bolehlah menyatakan apapun. Cuman dalam bagian abah ini tidak makan duit jamaah haji, saya kok percaya begitu ya. Cuman dalam perkataan abah ini tidak menzolimi jamaah haji, nah itu lain hal ya. Karena Menteri Agama yang ada sekarang itu waktu masuk ke DPR melihat data haji itu kan sampai istighfar begitu ya. Dalam pengertian dalam hal itu saya tidak memiliki posisi.
Nah sekarang ya ini panjang sekali podcastnya itu dan kita mungkin tidak akan bisa sampai menyelesaikan podcastnya. Maka dari sekian lama podcast itu saya sudah memotong sebagian bagiannya, bukan untuk mereduksi informasi tetapi untuk menghilangkan berita-berita yang sifatnya itu adalah urusan pribadi begitu ya. Jadi ngomongin keluarga yang seperti itu saya cut saja supaya kita langsung kepada intinya. Nah inilah pembicaraan antara siapa Faisal Akbar dengan Gus Islah Bahrawi. Saya mohon maaf. Sebelum kita ngomong banyak hal, pemirsa, saya sejujurnya agak deg-degan dengan diskusi kali ini. Sebab beberapa informasi sebelumnya yang kami bicarakan, sungguh-sungguh ini sangat menghentak saya. Pertanyaanku pada bagian ini, Cak. Bagaimana bisa Anda tahu semua soal ini? Nah ini yang penting. Kok kenapa saya lagi? Jadi di sini akan banyak sekali informasinya. Mungkin Anda juga sudah menonton ini. Saya sebenarnya begini Puang, di keluarga besar saya itu ada 2 anggota keluarga besar saya yang belum naik haji. Satu kakak kandung saya, yang kedua adalah paman saya. Nah dia sudah mendaftar dari tahun 2014, nggak kunjung berangkat, daftar tunggunya lama sekali. Nah mumpung saya punya teman Menteri Agama dan saya mendengar ada kabar bahwa Jokowi mendapatkan tambahan dari Muhammad bin Salman 20.000 tambahan kuota haji. Sehingga saya buru-buru datang ke kantor Kementerian Agama waktu itu. Datang saya menemui Gus Yakut. Jumat Sebagai teman juga. sebagai teman saya mau minta tolong lah, ini paling nggak paman saya dong gitu. Setelah kemudian Lirboyo. Ini dalam rangka ini juga. Kedekatan soal ini juga. Ya, pokoknya ini pesantren Lirboyo supaya mengingatkan orang-orang bahwa ini Islah itu tercipta di sini. Oke, lanjut. Nah, saya kemudian datang ke Gus Yakut. Ini mumpung ada tambahan 20.000 kuota ini, ya bisa nggak sih paman dan kakak saya ini diselipkanlah sedikit. Dan jawabannya ternyata memang tidak mengenakan buat saya. Karena Gus Yakut ketika itu bilang, Cak, ini sistem. Meskipun kamu itu teman saya nggak bisa intervensi ke dalam sistem haji itu. Kalau ruang tunggu kakakmu itu sekian tahun, ya sudah harus mengikuti sistem itu. Ya kecewa saya sebagai teman. Tapi saya kemudian berpikir, kan ini ada tambahan 20.000, bisa nggak sih dipercepat? Saya kemudian meminta Gus Yakut, Gus, bisa nggak sih ditolong kakak saya itu? Udah kelamaan, udah ketutup COVID, habis itu dia, tahu nggak, tadinya kakak saya itu harusnya berangkat tahun 2024. Tapi ternyata akhirnya tampias dia ke 2029 karena kepotong COVID dan sebagainya. Kata Gus Yakut begini ketika itu. Sampean kan baca berita, saya juga baca berita bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Oke, sampai sini dulu ya. Kita bisa melihat kok seseorang itu berbicara benar atau tidak. Dalam hal ini ya, saya punya sangkaan kuat yang dibicarakan oleh Cak Islah ini benar. Apa keadaannya? Satu, bahwa beliau itu mengusahakan, itu catat ya. Ya, mengusahakan lah. Cuman usahanya gagal. Ya berarti ada usaha buat sulap salib sedikit lah ya. Cuman itu gagal pada akhirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal ini Gus Yakut atau may I say Yakut begitu ya. Dia itu sedikit banyak punya integritas ya. Ini sistem begitu. Itu yang kedua tuh. Kemudian yang ketiga, pada akhirnya Gus Yakut ini tidak dilibatkan di dalam kuota 20.000 yang diberikan oleh Arab Saudi. Nah itu kita terima saat ini sebagai fakta karena kita tidak memiliki penjelasan yang lain begitu ya. Nah KPK nggak jelas tuh penjelasannya. Itu Gus Yakut langsung, loh, saya bilang Gus Yakut, sampean Menteri Agama, kenapa kok? Nah ini beritanya. Sampean ini Menteri Agama, kenapa kok tidak diberi kesempatan untuk mengelola tambahan kuota ini? Saya nggak tahu katanya. Presiden itu yang diajak adalah Dito. Dito mantan Menpora. Oh, Dito Aryo Tejo. Oh iya, waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu. Coba lihat ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, apa urusannya sama haji? Tapi di bawah Jokowi itu sudah tidak profesional ya. Ngapain nunjuk Menteri Agama kalau misalnya yang di bawahnya itu Menpora? Udah nggak jelas detail, Iya. Selain Dito siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir,
Ada Erick Thohir. ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu. Pratikno ikut juga di situ ya. Jadi ini adalah usaha Jokowi, mau tidak mau begitu kita melihat begitu, untuk menambah kuota haji. Tapi Gus Yakut tidak dilibatkan. Kemana ini nanti permasalahannya? Ini adalah permasalahannya kepada kriminalisasi. Jadi ini bukan duit urusannya ya, cuma 1 triliun, dan itu pun memang uangnya nanti akan kita lihat kalau sampai kepada bagiannya itu, uangnya ini tidak ada yang masuk kepada Kementerian Agama. Kepada Nahdlatul Ulama, kepada NU itu sedang diselidiki oleh KPK, dan KPK itu sedang berusaha untuk mencari dan memastikan bahwa itu masuk ke NU. Dalam hal itu saya tidak tahu ya. Cuman yang jelas uang ini pada akhirnya dia kemana? Ke Biro Haji. Dan itu bisa dibuktikan dengan disitanya uang dari siapa itu? Khalid Basalamah. Ya, andaikan KPK saat itu tidak menghubungi Khalid Basalamah, maka Khalid Basalamah itu tidak akan mengembalikan uangnya. Berarti uang itu nyangkut di travel-travel itu. Nah, dari segi ini kita bisa melihat dulu sampai sekarang kesimpulannya dulu bahwa Jokowi ini sudah mempersiapkan bahan kriminalisasi untuk Gus Yakut supaya dihubungkan dengan Nahdlatul Ulama itu. Nah, nanti permasalahannya ini 50% atau 92% dan 8% itu adalah kebijakan dari Kementerian Agama. Itu adalah kebijakan yang diputuskan oleh Gus Yakut memang dalam hal itu, dan itu debatable ya. Kalau misalkan dalam pengertian kalau misalkan kita ini mau mendengarkan penjelasannya Gus Yakut, bisa jadi kita itu menerima penjelasannya. Kenapa jadi 50-50 tidak 98 tidak 92 dan 8% begitu. Itu bisa kita saksikan, itu debatable. Karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang. Ya saya nggak tahu. Presiden belum memerintahkan saya. Oke. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Saya bilang begitu. Saya itu dari dulu paling kritis kepada tokoh-tokoh agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan maling. Dan kan doa-doakan azab biasa begitu ya. Kemudian informasi yang Anda dapatkan itu membuat Anda ragu bahwa dia bertanggung jawab pada semua ini. Dan kemudian saya menjadi ragu setelah Gus Yakut menerangkan semua itu. Apa yang Dan beberapa informasi tambahan dari luar yang berusaha saya dapatkan itu, yang kemudian saya menjadi bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Oke. Dan datanglah analisis-analisis saya secara pribadi, ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari Gus Yakut dan dari beberapa orang, termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, sebentar ya, sampai sini dulu. Saya tahu ya, yang menonton channel saya itu banyak juga yang tidak suka terhadap Gus Yakut, termasuk saya. Saya sudah katakan itu dalam pengertian bahwa yang bersangkutan ini sangat tidak pantas menjadi Menteri Agama. Ilmunya juga kagak ada begitu. Termasuk kakaknya itu Yahya, ketua NU juga sama itu, nggak ada ilmunya itu ya. Idofat ya dengan ketua-ketua NU yang sudah ada sebelumnya begitu. Nah, supaya clear dulu permasalahannya. Cuman sampai saat ini kita hanya punya 2 sumber informasi, 1 KPK, 2 Cak Islah ya. Dan itu mungkin Gus Yakut sudah menjelaskan di dalam satu podcast yang bersangkutan berbicara sekitar 40 menit. Dan harus saya katakan dan harus saya terima bahwa penjelasan Cak Islah Barawi dalam permasalahan ini lebih bisa diterima daripada penjelasan KPK. Dalam pengertian bahwa untuk mencari mens rea lah katakan begitu ya, untuk mencari niat jahat di dalam kuota haji ini, itu setelah penjelasan yang dijelaskan oleh Cak Islah Bahrawi, karena saya tidak mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Gus Yakut, saya harus menerima bahwa ini adalah kriminalisasi. Ya. Ini ada, sekali lagi saya katakan, ini adalah kriminalisasi. Therefore, ini adalah permainan Jokowi. Karena nanti akan menjelaskan bahwa Gus Yakut itu tidak boleh menghadiri Banggar kalau tidak salah ya, itu ada di DPR lah. Itu disuruh disuruh kabur ke Prancis ya. Kemudian dilihat dari segi tadi
pengambilan kuota atau permintaan kuota dari Arab Saudi yang tidak melibatkan Kementerian Agama. Kemudian ini akan disebutkan dari segi bahwa yang disasar sebagai tersangka itu hanya Kementerian Agama, hanya mantan Menteri Agama dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ini adalah politisasi. Yang mana akan disebutkan yang ditujuinya itu siapa? NU, Nahdlatul Ulama. Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Adakah kaitannya antara Hilman, pegawai eselon 3 Kementerian Agama, dan Fuad ini yang sama-sama sudah disita asetnya, sudah diperiksa dan sebagainya, kok satu klaster ini tidak ditersangkakan juga? Saya berharap Fuad ini juga bisa menerangkan di pengadilan nanti. Karena yang saya tahu, aliran uang dan kickback terhadap Gus Yakut sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh KPK. Oke. Dan ketika KPK datang ke rumahnya Gus Yakut, tidak ada satupun barang yang disita kecuali paspor. Oke. Ini tolong, ini juga KPK juga nggak benar juga ini. Kadang-kadang KPK ini membangun konstruksi itu lewat pencitraan dan artifisial di media. Ya, betul. Ini jahat juga gitu. Betul, dalam hal ini KPK yang ada sekarang begitu ya. Itu independensinya dipertanyakan loh, KPK yang ada sekarang itu. Jadi kelihatan banget alat politiknya itu. Seolah-olah rumah dan uang puluhan miliar yang disita dari terduga-terduga ini, semuanya itu seolah-olah dari Gus Yakut. Padahal Gus Yakut itu ketika diperiksa rumahnya tidak ada satupun yang disita. Karena memang tidak ada kickback yang mengalir ke Gus Yakut. Sehingga yang disita apa? Paspor aja untuk keperluan pencekalan. Oke, dalam hal ini informasi yang sampai kepada saya, cuman ini memang nggak ada informasi yang lain. Apakah KPK itu mengeluarkan bahwa KPK ini menyita anu dan anu dari rumahnya Gus Yakut? Kan tidak ya. Dari segi ini kita harus ya, kalau saya menerima apa yang dikatakan oleh Cak Islah Bahrawi di sini. Yang disita dari rumahnya Gus Yakut cuman paspor. Nah, dari mereka yang kemudian disita, tidak ada yang jadi tersangka di situ. Ada apa dengan Fuad? Padahal Fuad itulah yang seharusnya bisa bersaksi bahwa tidak ada koneksitas aliran uang atau ada resiliensi kepentingan termasuk political order, kebijakan-kebijakan antara Gus Yakut dan Fuad yang hengki-pengki dan sebagainya. Ini kan harus di cross check dua-duanya. Ya. Kita sedikit dan harus dijadikan tersangka. Jadi sebagaimana yang saya katakan kemarin, apabila KPK ini memang betul mau ajak, mau konsisten di dalam konstruksi berpikir hukumnya, maka semua yang terlibat yang di situ mengambil keuntungan atas argumennya KPK bahwa ini seharusnya 50-50, berarti tatkala dia itu tidak 50, seharusnya dia itu 92,8%, tetapi dia malah 50-50, berarti ada yang ada yang mengambil keuntungan. Nah, yang mengambil keuntungan, yang mendapatkan keuntungan dari pembagian kuota yang tidak sesuai ini, itulah yang harus dijadikan tersangka. Tetapi apakah itu yang dilakukan KPK? Tidak. Jadi kelihatan banget kan, jadi alat politiknya KPK itu. Betul kan, Cak? Tadi kan itu yang kita bahas itu adalah kita bangun dari tudingan dan tuduhan KPK bahwa ada banyak orang yang tidak berangkat, kan? Iya. Yang itu gara-gara kebijakan ini. Padahal sebenarnya kan ada 8%. Oke. Itu pada sisi regulernya. Iya. Nah, di sebelahnya ini justru yang paling banyak menarik perhatian orang karena ada uang di situ. Iya. Apa yang saya maksud adalah 8% itu diserahkan kepada yang memberangkatkan orang haji plus itu. Ya, travel biro, travel umroh. Yang kabarnya itu diserahkan kepada Pak Fuad. Ya. Dan entah siapa gitu ya. Kalau saya tidak salah ada angka di situ. 400-an travel biro yang kemudian menyerap 50%. Ya, pertanyaan pertama pada bagian ini adalah apakah yang non reguler tadi itu diserahkan memang kepada orang yang Anda sebutkan tadi? Ya memang seharusnya ke sana, karena yang bisa menjaring konsumen ONH Plus itu kan travel biro. Kalau reguler kan dikelola oleh pemerintah dengan pembiayaan dari pengelolaan dana haji. Betul. Terus di mana salahnya kalau begitu? Ya tidak ada salahnya. Oke. Dan harus diketahui juga oleh pemirsa bahwa haji ini tidak ada APBN-nya sama sekali. Oke. Tidak ada APBN.
Kalau dikatakan ini kerugian negara yang bersifat nominal itu dari mana? Kalau dianggap kerugian negara seharusnya ada haji reguler yang seharusnya berangkat 8.000 sekian, kemudian tertahan karena 50%-nya diserahkan ke ONH+. Ini kan bukan pertimbangan persoalan itu. Apakah mau kita memberangkatkan ribuan orang, tapi ketika di sana dia terlunta-lunta itu. Dan tolong dicatat, para pemirsa dan juga Puang harus ketahui, kematian di tahun 2024 itu bisa ditekan sampai 60% dari tahun sebelumnya. Tingkat kematiannya hanya 300.000. Bukan hanya ya, ini kematian. Tapi paling tidak, angka dari sebelumnya yang 780.000 itu kemudian turun menjadi 321.000. Nah ini kan artinya ada faktor kemanusiaan yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa 50. Loh, pertanyaannya, kenapa diserahkan ke ONH+? Karena ONH+ dikelola oleh swasta yang dia juga punya fasilitas tenda sendiri dengan biaya berlebih. Pertanyaannya, biaya berlebih ini yang menikmati siapa? Travel Bureau. Karena dia mengatur akomodasi itu antara B2B. Bisnis to bisnis. Dan itu pertimbangannya bisnis kan. Gitu ya. Nah makanya tadi saya bertanya, terus masalahnya apa? Kenapa kemudian Pak Fuad Maktur ini harus juga ditanya banyak, dan kemudian ada penyitaan puluhan miliar dari travel 400 itu tadi, apa hubungannya, Cak? Sebentar ya. Jadi ini pada akhirnya yang 50 itu dia menjadi keputusan Kementerian Agama karena pertimbangan kemanusiaan, dalam pengertian kalau ini berangkatkannya itu 92% yang reguler, di sananya tidak akan ada fasilitas yang memadai. Jadi fasilitasnya akan fasilitas reguler yang mana itu akan menjadi crowded, nanti bisa banyak orang yang meninggal. Supaya tidak terjadi demikian, lebih baik surplus ini diberikan kepada reguler, yang mana yang menerima manfaat itu pada akhirnya adalah travel swasta, tetapi itu tidak menjadi permasalahan secara kenyataan karena itu adalah B2B, business to business. Sekarang kan itu logikanya siapa, Islah Bahrawi ya, atas penjelasan Gus Yakut. Tapi kan logikanya KPK lain. Yang menjadi aneh kan begini pada akhirnya. Ini sebetulnya KPK ini mau punya logika sendiri bahwa 50-50 itu dia menyalahi regulasi, therefore ada kerugian negara karena ada potensi negara rugi 1 triliun, atau mau memakai logikanya siapa itu, Gus Yakut, yang mana ini adalah ini adalah keputusan kementerian atas pertimbangan kemanusiaan supaya tidak menjadi overcrowded nanti di Arab sana ya, di tempat hajinya sana, yang mana sudah kita ketahui bahwa KPK itu memakai logika dia sendiri. Tapi yang jadi aneh, kenapa KPK itu memakai logika dia sendiri, yang mana di situ mengatakan bahwa ada kerugian negara sebesar 1 triliun, tapi masih belum juga dilihat berapa dana yang mengalir kepada Gus Yakutnya. Tetapi kenapa yang dijadikan tersangka itu hanya Gus Yakut dan satu lagi Gus Alex kalau tidak salah itu ya, saya tidak tahu siapa yang bersangkutan itu. Tapi orang-orang yang menerima manfaat dari kuota haji yang atas logikanya KPK adalah kuota yang ilegal, kenapa dibiarkan? Itu memang keanehan pada akhirnya. Jadi kita melihat sekali lagi KPK ini jadi alat politik. Jadi alat politiknya siapa? Nah ini yang ngeri ya, penjelasan selanjutnya nih. Nggak ada. Itu keuntungan dari travel ketika memberangkatkan itu, karena KPK meminta, karena ketakutan ya diserahkan. Padahal itu bukan uang negara. Itu kan keuntungannya masing-masing travel. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, Puang, adalah kenapa Fuad itu sampai sekarang nggak ditersangkakan? Ada apa dengan situasi ini? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar buat saya. Dan kenapa yang lain ini yang sudah disita aset dan uangnya ini kenapa tidak tersangkakan juga? Kenapa hanya Gus Yakut dan Alex? Betul. Saya punya anggapan lain. Sebentar. Ele ya, lagi seru-serunya waktu sebentar lagi nih. Jadi kalau atas logikanya Cak Islah dan Gus Yakut ya, yang lainnya juga tidak ada masalah sama sekali, termasuk di dalamnya siapa? Itu tuh Khalid Basalamah. Tapi kalau kita ikut KPK seharusnya termasuk Khalid Basalamah itu juga ditersangkakan. Inilah ya, memang begitu keadaannya kalau kita mau konsisten di dalam berpikir. Bahwa Gus Yakut ini adalah jembatan untuk menyasar abangnya. Nah, ini. Kesana lagi. Dan Puang harus tahu, saya pernah protes ke Gus Yakut. Saya datang ke rumahnya, karena rumahnya kebetulan dekat sama saya. Saya datang karena saya udah tahu konstruksi cerita ini. Ketika muncul pansus di DPR, dan di berita saya lihat, kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut, Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini?
di pansus DPR itu. Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Ya, pemirsa, yang dimaksud tadi itu adalah ketika Yakut Khalil Qomas masih sebagai Menteri Agama 2024, DPR membuat pansus haji dan heboh. Dan waktu itu pansus Menteri ya? Agama tidak pernah datang, dipanggil berkali-kali oleh DPR hingga dia dimaki seluruh Indonesia. Ini yang diceritakan tadi. Kenapa dia tidak datang? Sekarang saya tanya sama Gus, kenapa Gus Yakut tidak mau datang pada saat itu? Itu ada cerita lagi, Puang. Yang pemirsa juga harus tahu. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang, tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan. Karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo Pak dan Prabowo. harusnya- Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Tar dulu. Ini nafas saya harus saya bangun ini. Ini serius ya? Bisa dikonfirmasi juga ke Gus Yakut tuh. Oke. Karena Gus Yakut bercerita ke saya dan saya tanya, kalau saya Gus, saya memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen karena saya tahu inisiasi dari pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Ya, kita tahulah konfigurasi politik antara Muhaimin di PKB dan Gus Yakut yang kemudian tidak menjadi PKB ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau saya Kalau saya tidak tahu masalah itu ya. jadi Gus Yakut, saya bilang, kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 5. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih. Betul. Dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer dan seterusnya ketika itu. Ya kalau misalkan itu ada penjelasan dari awal yang make sense ya, sebagaimana dijelaskan oleh Cak Islah sekarang, kita juga mungkin akan punya pandangan lain dan KPK tidak akan memiliki celah untuk mengkriminalisasi Gus Yakut. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya udah tanya DPR katanya. Kalau saya tidak datang ke pansus, lawan saya 2. Pansus dan presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan presiden berangkat ke Prancis. Presiden Oke. Jokowi maksudnya pada saat itu. Jokowi. Dah, ya sampai situ dulu. Dan ternyata dikhianati. Siapa? Tuh, Gus Yakut itu ya. Ternyata dikhianati oleh Jokowi. Padahal yang bersangkutan ini sudah mengatakan kalau saya hadir ke pansus, saya akan bermusuhan dengan Jokowi. Kalau saya tidak hadir ke pansus, saya tidak akan bermusuhan dengan Jokowi. Saya lebih baik tidak bermusuhan. Tapi pada akhirnya dijerumuskan. Ini sudah salah yang bersangkutan ya rasain lo begitu. Suruh siapa? Jadi ala kulihal begini dulu ya. Kalau misalkan Jokowi ingin menyasar siapa itu Gus Yahya ya sebagai ketua PBNU, ya saya juga sama dalam pengertian saya ini tidak suka begitu ya Gus Yahya itu menjadi ketua PBNU karena saya lihat ada yang lebih berkompeten. Tetapi alasan Jokowi mungkin di dalam menyerang Gus Yahya itu berbeda dengan saya. Tatkala saya itu sedikit banyak mengkritisi Gus Yahya begitu ya, itu berbeda. Sampai sini dulu ya. Mungkin ini akan ada video lanjutannya karena lagi seru-serunya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Semoga kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.